Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia serta ke generasi muda yang saya hormati dan saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 255 dari surah Al-Baqarah, atau kita kenal dengan ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ayat 255. Tuhan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang hidup, yang berdiri sendirinya. Dia tidak dihampiri oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang di bumi. Siapa yang akan memohon syafaat di sisinya kalau bukan dengan izinnya? Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedang mereka tidaklah meliputi sesuatu jua pun daripada ilmunya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Meliputi pengetahuannya akan semua langit dan bumi, dan tidaklah memberatinya memelihara keduanya, dan Dia adalah Maha Tinggi lagi Maha Agung. Ayat kursi. Pada ayat-ayat yang sebelumnya kita telah diberi pengertian yang dalam sekali tentang perjuangan hidup. Ketika membicarakan Bani Israel menjadi raja lama sesudah Nabi Musa meninggal, demikian juga sesudah Daud menang berhadapan dengan Jalut, kita telah diberi pengertian bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lemah buat mempertahankan diri daripada tindasan yang lebih kuat. Di ayat berikutnya diterangkan pula bahwa Tuhan telah mentakdirkan manusia berselisih dan bertengkar, tetapi kita pun telah diberitahu bahwasanya inti jiwa manusia selalu ingin kepada kebenaran, tidak suka kepada yang mudarat dan suka kepada yang manfaat. Bertambah dipelajari keadaan manusia, bertambah kita tafakur akan kekuasaan Tuhan, niscaya timbullah pertanyaan, siapa Tuhan? Tuhan itu ialah Allah. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Pangkal ayat 255. Apa arti Tuhan? Tuhan ialah yang menurut naluri manusia wajib dipuji, dipuja, disembah, disanjung. Tuhan itu ialah kekuasaan tertinggi yang mulia, kekuasaan tertinggi yang mutlak, yang diakui adanya oleh akal manusia yang sihat. Dia tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan tidak kelihatan oleh mata. Tetapi akal murni manusia mengakui akan adanya kekuasaan tertinggi itu. Bekas perbuatannya inilah yang membuktikan bahwa Dia ada. Bertambah mendalam pengetahuan dalam segala segi. Bertambah jelas adanya peraturan dalam alam ini. Akal manusia membuktikan adanya akal raya, akal agung. Kecil rasanya manusia di hadapan akal yang agung itu.
Sehingga akhirnya ahli filsafat keagamaan sampai kepada kesimpulan akal atau logika bahwa yang ada itu ialah ilmu, maka ilmu adalah salah satu daripada sifatnya atau namanya. Maka terdapatlah di dalam yang diadakannya itu hidup. Maka timbullah kesan bahwasanya segala yang hidup ini, baik manusia dengan akalnya atau nabatat, tumbuh-tumbuhan dengan kesuburannya, atau hayawanat, binatang-binatang dengan nalurinya, semuanya itu hidup, pasti diberi hidup oleh yang sebenar hidup. Dalam akal mencari-cari itu datanglah tuntutan ayat ini. Yang ada itulah Allah, tidak Tuhan, artinya tidak ada yang patut dipuja, disembah, dimuliakan melainkan Dia. Sebab tidak ada yang berkuasa seperti Dia, yang hidup, yang berdiri sendirinya. Mustahil artinya tidak serupa dengan akal bahwa segala yang didapati hidup ini adalah hidup dengan sendirinya. Atau dia hidup tetapi hidupnya itu berasal dari tidak apa-apa atau bersumber dari yang mati. Boleh untuk mengetahui ini kita pinjam perkataan Sokrates, kenalilah dirimu. Kenallah dirimu. Dan boleh kita meminjam perkataan pelopor ahli filsafat modern Descartes, aku berpikir sebab itu aku ada. Dan boleh kita lanjutkan kepada kata ahli agama, barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya kenallah dia akan Tuhannya. Kita hidup dan alam sekeliling kelihatan hidup. Niscaya hidup yang ada ini adalah bersumber daripada hidup yang sebenar hidup. Allah itulah yang hidup, atau boleh diteruskan, Allah itulah hidup dan dia berdiri sendirinya, artinya tidak dia bersekutu dengan yang lain, sebab persekutuan adalah alamat dari kelemahan. Kedua atau ketiga yang bersekutu, makanya bersekutu ialah apabila kedua atau ketiganya lemah berdiri sendiri-sendiri. Maka yang sanggup berdiri sendiri itu dialah yang Allah. Kita ini hidup. Kesadaran kita akan adanya diri kita lah yang menunjukkan bahwa kita hidup. Kemudian kita coba menoleh kepada alam yang di sekeliling kita, kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, kepada berbagai buah-buahan dan berbagai rasanya. Ada mangga, ada rambutan, ada durian, ada jeruk berbagai ragam. Semuanya tumbuh dalam setumpak tanah. Tanah yang dihisapnya tempatnya hidup, tanah yang itu juga. Air hujan yang turun pun air hujan yang itu juga. Bahkan angin yang berhembus sepoi-sepoi pun yang itu juga. Mengapa semuanya itu jadi hidup dan masing-masing membawa rasa sendiri-sendiri dan warna sendiri-sendiri? Mengapa jeruk yang asam pahit berdekat tumbuh dengan nenas yang manis? Kadang-kadang buah yang masih mengkal bercampur dan bertambah masak dan ranum menjadi manis rasanya. Apakah semuanya itu terjadi atas kehendak hidup dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri? Hasil permusyawaratan mereka? Niscaya mustahil. Kita lihat ikan yang hidup di air tawar, ikan darat yang hidup di air asin, ikan laut. Kita pindahkan ke dalam akuarium. Kita lihat pagi dan petang. Alangkah tentram ikan-ikan itu hidup di dalam air. Padahal kita sendiri tidak sanggup pindah buat hidup dalam air itu. Para ahli dapat mengatakan bahwa karena adanya insang pada ikan, maka ikan pun sanggup hidup dalam air. Tidak sanggup hidup di darat. Mengapa para ahli tidak membuatkan insang kepada manusia, sehingga manusia dapat hidup di dalam air? Karena bumi itu sudah terlalu sempit buat tempat. Karena bumi itu sudah terlalu sempit buat tempat berkelahi, ikan yang hidup dalam air asin sekali-kali tidaklah pernah asin. Setelah ikan itu mati, barulah dia dapat dijadikan ikan asin. Namun selama dia masih hidup dalam air yang sangat asin, dia sendiri selamanya tidak akan asin. Seorang penyelidik kuman duduk dengan tekun di hadapan mikroskopnya, melihat dan meneropong seekor tungau atau tuma atau kutu. Ternyata bahwa tungau, tuma dan kutu yang amat kecil itu setelah dibesarkan dengan mikroskop, rupanya mempunyai hati dan jantung juga, mempunyai mata dan telinga juga, dan bentuk pikirannya tidak kurang dahsyatnya dengan alat-alat yang terdapat pada gajah. Orang telah mempelajari ilmu hayat dalam suatu universitas atau fakultas yang khusus mempelajari itu. Orang hanya dapat mengetahui serba-serbi keganjilan hidup pada segala yang hidup itu. Tetapi di belakang pengetahuan tentang keadaan hidup, namun orang belum dapat memecah apakah hakikat hidup dan dari mana datangnya hidup. Orang akan sampai kepada satu pertanyaan. Segala keganjilan hidup yang terdapat itu mungkinkah terjadi dengan sendirinya? Apakah ada asal-usulnya? Kalau ada asal-usul hidup, mungkinkah asal-usul itu mati? Artinya mungkinkah timbul yang hidup daripada yang mati? Tentu tidak mungkin. Disinilah permulaan sempat fikiran kepada Al-Hayyu, kepada hidup yang sebenar hidup. Dialah sumber segala kehidupan yang sebenarnya. Dialah Tuhan, dialah Allah. Tidak ada yang sebenarnya hidup melainkan Dia. Sebab segala yang kehidupan ini bersumber dari hidup itu dan kembali ke dalam hidup itu. Maka hidup yang sebenarnya hidup itu tidaklah pernah merasai mati. Dia hidup terus. Al-Qayyum,
artinya yang berdiri sendirinya, tidak bersandar atau bergantung kepada yang lain, sebab yang lain seluruhnya adalah makhluknya. Yang lain ini adalah juga, tetapi karena Dia yang menghidupkan. Yang lain hanya bisa berdiri karena Dia yang mendirikan. Berkata Mujahid, Al-Qayyum ialah yang berdiri sendiri-sendirinya, sedang yang lain adalah bergantung kepadanya. Berkata Ar-Rabi, Al-Qayyum ialah bahwa Dia yang menciptakan segala sesuatu, Dia yang memberinya rezeki, dan Dia yang memelihara. Berkata Qatadah, Al-Qayyum artinya memberi ukuran kekuatannya dan rezekinya. Berkata Ibnu Arabi, Al-Qayyum artinya pengatur. Pendeknya Al-Qayyum ialah yang mutlak berdiri sendiri, tidak bergantung kepada yang lain. Dia yang menegakkan segala yang ada ini, sehingga tidak terupa pada akal adanya sesuatu atau tetap adanya kecuali dengan Dia. Lantaran itu maka sifat Allah Al-Qayyum itu disebut sebagai salah satu rangkaian isim Allah Al-Azam. Dia tidak dihampiri oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Hidup yang sejati itu, yaitu Allah, tidaklah masuk pada akal kalau Dia pernah mengantuk. Yang mengantuk itu hanya manusia dan binatang yang lain karena lelah dan payah. Oleh karena beratnya pekerjaan sehari-hari, maka urat saraf menjadi lesu, mesti ditidurkan terlebih dahulu. Barulah badan segar kembali setelah bangun dari tidur. Memanglah demikian manusia ataupun makhluk melata di atas bumi ini. Ada masa giat dan gesit, ada masa payah dan lelah. Maka tidak terupa pada akal kalau Allah yang hidup mengenal kantuk dan payah, sebab adanya Allah bukanlah terdiri daripada darah dan daging dan urat-urat saraf. Kalau Dia mengantuk dan tidur, samalah keadaannya dengan makhluk yang Dia jadikan. Apatah lagi sementara manusia ditimpa kantuk dan tidur, niscaya pekerjaan manusia terbengkalai. Tidak dapat diteruskannya selama dia mengantuk dan tidur. Ingatannya menjadi hilang, dia tidak tahu diri. Masakan pengatur maha tinggi dari alam, sumber dari segala kehidupan, akan terbengkalai pekerjaannya. Matahari selalu beredar, tidak terlambat walaupun seperempat detik. Dia tiba pada ukurannya yang ditentukan pada waktunya yang tepat. Bumi pun mengadari matahari sehingga terjadi siang dan malam. Tidaklah terkhayal dalam pikiran bahwa Maha Pentadbir itu pernah tergantung atau tertidur. Dia lebih maha besar daripada hanya peredaran siang dan malam, yang pada siang kita bekerja keras dan pada malam kita mengasuh istirahat. Alam cakrawala, langit 7 tingkat dan bintang gemintang, termasuk bumi ini adalah lebih besar, maha besar daripada hanya peredaran siang dan malam, yang bila matahari telah turun ke barat, badan mulai letih dan minta istirahat. Bagaimana dia akan mengantuk ataupun tidur? Padahal kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Maka sangatlah tidak masuk dalam akal kalau yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di semua langit dan bumi itu akan mengantuk dan tertidur. Sebab bagaimanapun gagah perkasanya manusia, namun di saat dia mengantuk ataupun tertidur adalah saat yang benar-benar menunjukkan kelemahan dan tidak berkuasanya. Maka sifat kekurangan demikian adalah mustahil, artinya tidak masuk akal jika dipikirkan pada yang maha kuasa atas segala sesuatu itu. Siapa yang akan memohonkan syafaat di sisinya kalau bukan dengan izinnya? Ini adalah menunjukkan kekuasaannya yang mutlak, sehingga pemberian ampun atau kurnia yang akan dia berikan kepada hambanya yang terlalai ataupun lengah tidak dapat dicampuri orang lain. Sebab tidak ada orang lain yang boleh disebut lain, sebab semua adalah hambanya. Kalau dalam ayat ini dia menyebutkan kecuali dengan izinnya, bukanlah maksudnya ada orang lain yang akan diberinya izin. Ini hanya untuk menjelaskan mutlaknya kekuasaan saja. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Hanya Dia yang mengetahui apa yang di hadapan kita. Meskipun kita bermata buat melihat apa yang di hadapan kita, maka banyaklah yang kelindungannya tidak kelihatan oleh mata. Meskipun kita punya akal dan perhitungan, namun perhitungan kita buat menghitung zaman depan kita tidaklah selalu tepat. Lebih banyak yang tidak tepat daripada yang tepat. Demikian pula yang ada di belakang kita, baik yang di belakang oleh badan kita atau masa lampau yang telah kita tinggalkan, sedang Allah mengetahui itu semuanya. Kadang-kadang seakan-akan tersenyum-senyumlah Tuhan mentertawakan kita ketika kita mengelak-elak dari sesuatu yang kita sangka berbahaya, padahal kita tidak melihat bahwa bahaya itu sudah berdiri dekat sekali dengan kita. Sebab itu maka Tuhan bersabda selanjutnya, sedang mereka tidaklah meliput sesuatu jua pun daripada ilmunya. Kadang-kadang hanya secubit kecil kita diberinya ilmu, dan oleh karena diberinya pengetahuan tentang yang secubit kecil itu, waktu kita pun tidak ada tersedia lagi buat mengetahui yang lain. Bertambah orang menjadi spesialis dalam satu ilmu, bertambahlah bingungnya menghadapi ilmu yang lain, kecuali apa yang dia kehendaki. Artinya, apa yang dia kehendaki buat diberikan sajalah yang diberikan kepada kita manusia serba sedikit. Karena kalau sudah agak banyak, otak kita bisa pecah, tidak dapat memikulnya, sebab meliputi pengetahuannya akan semua langit dan bumi. Yang dapat kita ketahui hanyalah serba sedikit daripada pengetahuan Allah yang ada di bumi.
tempoh manusia tidak cukup buat pergi menyelidiki ilmu Tuhan Allah yang ada di semua langit. Kalau manusia mencoba-coba mendekati matahari, belum sampai ke sana, masih di tengah jalan, dia akan hangus oleh panas sinar matahari itu. Yang paling dekat dari bumi hanya satu bintang satelit bumi yang bernama bulan. Waktu tafsir ini diperbuat, manusia sedang berusaha mempersiapkan perkakas buat sampai ke sana. Moga-moga Tuhan memberi izin manusia sampai ke bulan, bukan buat membuktikan manusia berkuasa, sebab bulan hanyalah satu bintang kecil, pengiring bumi yang paling dekat kepada kita saja. Padahal di samping matahari kita ini ada lagi berjuta matahari, dan di samping bumi kita ada lagi berjuta-juta bintang lagi. Semuanya itu hanya untuk meyakinkan bahwa memang ada yang maha kuasa, dan tidaklah memberatinya memelihara keduanya. Kekuasaan mutlak kepunyaan Allah yang mengatur seluruh alam itu niscaya tidak merasa keberatan atau penat dan lelah mengatur seluruh langit dan bumi. Sebab keberatan dan penat hanya terdapat pada makhluk, mustahil pada Allah yang tidak mengenal masa kecil ataupun masa tua, yang meliputi segala ruang dan meliputi segala waktu. Dan dia adalah maha tinggi lagi maha agung. Ujung ayat 255. Maha tinggilah Allah daripada perumpamaan kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Demikian tinggi dan agungnya sehingga terasa oleh tiap-tiap orang yang berpengetahuan tentang alam dalam serba-serbi cabangnya, dan ilmu hayat dalam segala seginya, dan ilmu tubuh manusia, anatomi dengan segala keajaibannya. Maka kalau banyak kita dengar keterangan daripada ahli-ahli agama bahwa kita selalu dianjurkan membaca ayat ini yang dikenal dengan nama Ayatul Kursi, dapatlah kita memahami bahwa maksudnya ialah untuk menambah khusyuk kita kepada Allah, dan untuk menambah kita berusaha beribadat dengan langsung menghadapkan jiwa raga kepadanya dengan tidak memakai syafaat dan perantaraan. Memang berpahala siapa yang membacanya dan memahamkan maksudnya, sebab di dalamnya tersimpul tauhid yang sedalam-dalamnya. Adapun kalau hanya dibaca-baca saja untuk obat sakit kepala, untuk menjadi azimat tangkal bahaya pianggang, maka samalah artinya dengan kata pepatah, asing biduk kalang diletak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.